Selamat malam Creepers di seluruh alam semesta. Senang banget akhirnya kita berdua bisa menemani malam minggu kalian, tentu aja di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan The Man. Senang banget hari ini, aku Priska ditemani oleh kembaran aku yang beda bapak dan ibu. Siapa lagi kalau bukan Kak Yudi. Wah, aku yang gantengnya sampai ke neraka. Oh, dari mana sih kalau namanya itu lah? Bener banget, kira-kira malam ini kita akan membahas tentang apa ya? Apa ya? Yang pasti yang akan kita bahas malam ini adalah tentang teori konspirasi. Iya, benar banget, malam ini kita akan membahas tentang teori-teori konspirasi yang menyelimuti area 51. Apa aja sih? Apa sih sebenarnya area 51 ini dan teori-teori apa aja atau konspirasi-konspirasi aja apa aja yang menyelimuti area 51 ini? Nggak usah lama-lama openingnya, Wak. Kita langsung aja ke pembahasannya. So, do you dare to know it? Jadi, Wak, apa sih area 51 itu? Nah, jadi area 51 ini atau yang lebih dikenal sebagai US Air Force Flight Test Center atau Detachment 3 serta beberapa nama samaran lain seperti Dreamland, Watertown Street, Paradise Ranch, The Farm, The Box, Groom Lake, dan beberapa samaran-samaran lain lagi adalah sebuah daerah di area Nevada Selatan yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat, di mana area ini digunakan sebagai pusat pembangunan rahasia dan percobaan pesawat-pesawat tempur dan juga pesawat-pesawat pengintai. Berdasarkan pernyataan dari Central Intelligence Agency atau CIA, nama yang benar untuk fasilitas ini adalah Bandar Udara Homey dengan kode KXTA atau juga Groom Lake. Jadi kenapa area ini sangat terkenal? Karena adalah beberapa teori-teori konspirasi yang mengaitkan area ini dengan makhluk luar angkasa atau alien. Oke. Ya, jadi area ini sering banget dikait-kaitkan dengan alien atau makhluk-makhluk luar angkasa. Jadi area 51 ini merujuk pada lokasi di peta dan nama populer Pangkalan Udara Amerika Serikat. Pangkalan ini berlokasi di Danau Groom, sebuah danau kering di gurun Nevada, sekitar 135 km dari Las Vegas. Segala hal yang terjadi di dalam area 51 ini sangat rahasia. Masyarakat umum tidak diperbolehkan mendekat. Di sekitar area 51 ini banyak banget tanda peringatan. Nggak cuma tanda peringatan, juga ada pengawasan elektronik seperti CCTV. Dan juga ada penjaga-penjaga bersenjata di sekitar area 51 ini, guys. Fasilitas ini terletak di dua area militer rahasia Amerika lainnya seperti Nevada Test Site, tempat Amerika Serikat melakukan tes senjata nuklir sejak tahun 1950-an sampai 1990-an, serta Nevada Test and Training Range. Seluruh kawasan ini melingkupi lahan seluas 2,9 juta hektar. Can you imagine berapa luas itu? Oke. Jadi emang literally dan sangat private, maksudnya very restricted area gitu, jadi nggak semua orang bisa ke sana. Yes. That's why kenapa teori-teori itu bermunculan. Pantasan aja orang penasaran ya orang. Yes. Jadi area 51 ini awalnya dibangun pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat tempur, termasuk pesawat Lockheed U-2 dan juga Lockheed SR-71 Blackbird. Jadi salah satu contoh pesawat yang melakukan penerbangan perdananya di area 51 ini yaitu pesawat F-117 Steel, yang dimana dia melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1981. Meskipun fasilitas area 51 dibuka pada tahun 1955, secara resmi dipublikasikan itu pada tahun 2013 oleh CIA. Wah, jadi kan you imagine dari 1955 ke 2013 itu range waktu yang sangat lama kan. Kenapa harus dirahasiakan? Jadi gara-gara kejanggalan inilah kenapa orang-orang itu pada berspekulasi kenapa harus tempat seperti itu dirahasiakan banget gitu loh, nggak sama sekali nggak boleh dipublikasikan, bahkan diresmikannya aja butuh waktu yang sangat lama. Iya benar. Nah makanya mulai bermunculan teori-teori dari orang-orang mengenai UFO atau Unidentified Flying Object atau pesawat luar angkasa. Jadi kenapa sih orang-orang itu pada penasaran sama area 51 ini dan sebenarnya apa aja yang terjadi di sana? Ini dia, kita akan bahas satu buat kalian. Check it out.
Jadi yang pertama adalah insiden Roswell pada tahun 1947. Jadi Creepers, insiden Roswell yang terjadi pada tahun 1947 itu adalah sebuah kecelakaan balon udara dari militer Amerika Serikat di sebuah peternakan dekat Roswell, New Mexico. Dan teori konspirasi berikutnya yang mengklaim bahwa kecelakaan itu melibatkan piring terbang dan bahwa kebenaran telah ditutup-tutup oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Juli 1947, Roswell Army Airfield atau RAAF mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan cakram terbang dari sebuah peternakan dekat Roswell. Angkatan Darat dengan cepat menarik kembali pernyataan itu dan mengatakan bahwa objek yang jatuh adalah balon cuaca konvensional. Insiden Roswell ini tidak muncul lagi sampai akhir tahun 1970-an. Wah, Lama ya, Wak? ya lumayan lama, dari 1947 sampai 1970. 70-an. Iya. Jadi dari jangka itu setelah muncul ke permukaan insiden ini itu sudah tidak ada lagi pemberitaannya sampai tahun 1970. Jadi benar-benar gitu kayak ditutup-tutupin Yes, gitu ya. exactly. Namun, ketika seorang pensiunan letnan kolonel dalam sebuah wawancara dengan seorang peneliti benda terbang tak dikenal yaitu UFO menuduh bahwa akun balon cuaca telah menjadi cerita sampul. Jadi maksudnya itu tuh sebenarnya balon udara itu cuma tipuan aja supaya masyarakat itu mulai calm down lagi. Para ahli ufologi mulai mempromosikan berbagai teori konspirasi yang semakin rumit, mengklaim bahwa satu atau lebih pesawat ruang angkasa alien telah mendarat darurat dan bahwa penghuni luar angkasa telah ditemukan oleh militer yang kemudian ditutup-tutup. Nah, Wak, jadi setelah ada pensiunan letnan kolonel itu yang mulai buka suara, itu para ahli ufologi itu mulai bermunculan lah lagi ya. teori konspirasi tentang UFO itu. Jadi setelah si letnan buka suara, mulai banyak lagi teori-teori konspirasi tentang UFO di area 51 ini. Kemudian pada tahun 1994, Angkatan Udara Amerika Serikat menerbitkan laporan yang mengidentifikasikan objek yang jatuh sebagai balon pengintai uji coba nuklir dari Project Mogul. Laporan Angkatan Udara kedua yang diterbitkan pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa cerita tentang tubuh alien mungkin berasal dari boneka uji coba yang dijatuhkan dari ketinggian. Teori konspirasi tentang peristiwa tersebut tetap ada dan insiden Roswell terus menjadi perhatian media pada zaman itu. Jadi sebenarnya alien itu udah ada bukti-bukti tentang alien itu dari tahun 1947 ya. Yes, Udah benar. lama. Tapi pemerintah Amerika Serikat itu menutupi beritanya. Jadi nggak ada yang tahu lagi nih update-nya tentang itu tuh kayak gimana. Jadi seakan-akan Lenyap aja udah Iya. udah nggak ada apa-apa. Selain insiden Roswell tahun 1947 yang udah agak mulai mereda di tahun 1970-an itu, Yes. ada lagi insiden berikutnya. Oke. Yaitu Apa klaim dari seorang mantan pekerja di Area 51 bernama Bob Lazar atau Robert Lazar. Jadi pada tahun 1989, seorang pria bernama Robert Lazar mengklaim bahwa dia pernah bekerja di pusat teknologi alien di dalam Area 51 ini. Bob Lazar yang mula-mula mengungkapkan bahwa memang ada 9 piring terbang di dalam Area 51 ini. Wah, jadi ada benar-benar dia mengklaim kalau emang dia itu udah ngelihat 9 piring terbang di Area 51. Tapi make sense sih kalau misalnya dia ngeklaim ada 9 pesawat luar angkasa di Area 51. Which is kita udah bahas tadi kan, Area 51 itu luasnya sekitar 2,9 juta hektar, Wak. 2,9 juta hektar itu adalah daerah yang sangat luas dan wajar kalau bisa menyimpan 9 piring terbangnya nggak sih? Iya nggak menurut kalian Creepers? Nah, luas 2,9 juta hektar itu berkali-kali lipat dari besarnya luas Pulau Bali, Wak. Iya, gila, bayangin gede aja banget. segede apa That's 2 why. juta hektar. Bali aja nih ya cuma 578 hektar. Itu 2 juta. 2 juta. Ya. Ya make sense lah untuk ada 9 piring terbang di sana. Mungkin 6 kalinya Pulau Bali ya Iya. jadinya. Bob Lazar juga ngeklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat itu berupaya mempelajari teknologinya. Jadi ke-9 pesawat luar angkasa tadi itu dipelajari untuk bisa dibuat lagi, Wah. Jadi biar kita punya pesawat luar angkasa, biar kita bisa traveling ke luar angkasa. Jadi Kali aja ada yang mau tinggal ke Mars kan? Iya, benar-benar. Jadi istilahnya mereka mencoba mencuri teknologinya si UFO Yes, itu ya. benar sekali. Jadi Creepers, dalam wawancara khusus pada November 1989 di salah satu stasiun TV di Las Vegas bersama salah satu reporter bernama George Knapp, di mana wawancara ini terwujud
berkat informasi dari John Lear. Pria bernama asli Robert Scott Lazar, kelahiran 26 Januari 1959 ini, menceritakan pengalamannya selama bekerja di sebuah fasilitas milik pemerintah, biasa disebut S4, di mana terletak di Paphos Drive Lake. Itu sekitar 80 mil utara dari Las Vegas, atau 10 mil arah selatan area 51. Jadi masih di bagian area 51 gitu, wah, cuman kayak Beda gedung beda lah ya, beda gedung. Jadi fasilitas S4 ini sendiri merupakan bagian dari kompleks area 51. Bob bekerja di fasilitas S4 ini antara Desember 1988 hingga Maret 1989. Bob sendiri bekerja sebagai reverse engineer yang tugasnya mempelajari teknologi piring terbang untuk dibuat kopinya atau pesawat baru dengan teknologi yang sama. Yang seperti aku bilang tadi, mereka tuh kayak copy paste gitu loh, Ctrl C Ctrl V. Oh, jadi si Bob Lazarnya ini bisa mengklaim ada 9 piring terbang karena dia yang suruh mempelajari ya, Wak, ya. Exactly. Awalnya si Bob ini mengira kalau wahana piring terbang itu adalah sebuah pesawat yang lagi dikembangkan oleh pemerintah. Jadi dia kira itu ciptaan manusia Dia mengira piringan terbang itu adalah buatan manusia gitu loh, Wah. Tapi ke belakang dia menyadari bahwa apa yang ia lihat ini sebenarnya adalah pesawat dari luar angkasa. Oke. Setelah itu, Bob juga mengklaim kalau dia pernah menaiki si pesawat ini, Wah. Jadi dia pernah mencoba. Oh, pernah diuji Iya. coba berarti pesawatnya. Wow. Bob mengatakan bahwa dia pernah menaiki si piring terbang ini dan dia sangat terkesan dengan teknologinya. Bahkan interior dari piring terbang ini membuat dia terkesan banget, wah, gitu. Menurut Lazar, piring terbang yang ada di hanggar S4 memiliki sistem propulsi yang berbeda dengan pesawat buatan manusia. Bob juga menjelaskan tentang elemen atom bernomor 115 yang disebut dengan unpentium atau UUP. Elemen ini bekerja sebagai bahan bakar nuklir yang menghasilkan energi yang dapat menghasilkan gaya anti-gravitasi. Ketika inti atom elemen 115 tersebut menghasilkan reaksi nuklir yang makin menguat, efek yang dihasilkan ialah perubahan medan gravitasi di sekelilingnya, membuat kendaraan yang menggunakan elemen tersebut dapat secara tiba-tiba memperpendek jarak menuju lokasi tujuan. Jadi kayak mempercepat gitu loh, Wak. That's why film-film luar angkasa yang biasa kita nonton dulu kalau lihat pesawat luar angkasa Shus gitu, yes. Jadi tentang asal piring terbang itu, Bob menginformasikan bahwa piring tersebut itu datang dari sebuah planet di gugusan Zeta Reticuli. Alien penghuni planet ini adalah tipe Grey. Konon mereka sudah sejak 10.000 tahun yang lalu berada di bumi. Jadi mereka sebenarnya 1947 itu mungkin lagi ziarah kali ya, Wak. Ziarah. Sebenarnya mereka udah dari 10.000 tahun yang lalu menurut klaimnya si Bob ini. Si Bob itu, iya. Tapi nggak cuma itu, Wak. Jadi si Bob ini tuh udah lumayan ada beberapa kasus lagi tuh setelah itu. Oh ya? Yes. Suka berkasus emang anak ini. Iya, suka bekas. Jadi Creepers di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Maret 1989, Bob beserta John Lear dan juga kawannya Gene Huff mengadakan perjalanan ke gurun pasir di sekitar area 51 untuk melihat diterbang pesawat luar angkasa dari kejauhan. Jadi, Wak, Bob dan John ini berkawan lumayan lama dan cukup dekat setelah si Johnnya itu mengetahui kalau si Bob itu bekerja di S4 gitu. Kemudian si John Lear sendiri merupakan seorang ufolog yang menaruh minat khusus terhadap area 51 dan sering menjadi narasumber di sejumlah media. Oh, pantas dia mau berkawan sama si Bob Iya, itu. Kurang ada maunya berarti. Ada maunya dia, Wak, Sapo benar. Nah, ketika berada di gurun pasir itulah, Lear lewat teleskop kelestronnya melihat objek berbentuk cakram berwarna kuning-orange yang terbang di atas pegunungan di Groom Lake dengan manuver yang mengagumkan. Beberapa hari kemudian, Bob mengatakan bahwa ia berhenti bekerja entah karena ketahuan berada di area itu atau sebab lainnya. Penyebab kontroversial Bob menimbulkan pro dan kontra, bahkan muncul kritikan dari kalangan ufologi sendiri. Salah satunya ufolog dan fisikawan Stanton T. Friedman yang meragukan semua pernyataan karena Lazar tidak memiliki bukti pernah mengunjungi area 51. Itu, Wak.
Jadi kalau menurut aku sendiri nih ya, si Bobnya nggak punya bukti itu mungkin karena saking ketatnya Area penjagaan 51, di di area situ. 51 Ya, dia, mungkin semua staff dilarang ambil foto, ambil video apapun karena itu sangat rahasia. Jadi tidak ada pekerja nih di S4 yang mengenali si Bob Lazar ini. Dan ketika diminta menggambarkan suasana di sekitar lokasi pendaratan di area 51, Bob ini nggak bisa menjelaskan sama sekali. Iya si Bob nggak diakui dia, wah. Udah capek-capek kerja nggak diakui, dosa sih. Tapi dia juga mencurigakan sih karena dia nggak bisa menggambarkan suasananya, gitu. Jadi mengenai latar belakang pendidikannya, si Bob ini mengatakan bahwa ia meraih gelar di Institut Teknologi California atau Caltech dan Institut Teknologi Massachusetts, namun tidak ada informasi apapun yang menunjukkan bahwa ia pernah menempuh pendidikan di sana. Nah, tentang hal ini, Bob mengatakan bahwa itu adalah salah satu upaya menghilangkan identitasnya, termasuk menghilangkan bukti bahwa ia dilahirkan di kota Los Angeles. Namun, Jim Tagliani, salah seorang insinyur pada proyek pesawat stealth, ingat pernah bekerja dengan Bob dan dia tidak meragukan bahwa Bob adalah lulusan dari Caltech. Pada tahun 1993, Stanton Friedman yang mulai meragukan latar belakang dari Bob menemukan data bahwa Bob pernah mengikuti kursus elektronika pada akhir tahun 1970-an di Pierce Junior College. Dia juga pernah menjalani hipnotis dan tes poligrafi. Walaupun hasil tesnya tidak dapat disimpulkan, ahli hipnotis profesional mengatakan bahwa respon emosional yang nampak ketika Bob mengingat pengalamannya selama di S4 tidak menunjukkan bahwa ia berdusta. Hingga kini, sosok Bob Lazar menjadi perdebatan antara yang pro dan yang kontra. Ada yang menyebutnya sebagai agen pemerintah yang bertugas melakukan disinformasi atau pengaburan informasi. Ada juga yang menyebutnya hoaxer atau pembohong dan sebagainya. Hoaxer, zaman dulu udah ada hoaxer loh, Namun, Bob tidak memiliki tendensi apapun nih, termasuk kemungkinan memperoleh banyak uang dari pengalaman yang ia ceritakan. Sebenarnya, ia bisa saja menjual mahal ceritanya ke studio film di Hollywood, tapi sejauh ini ia tidak melakukannya dan ia membuat sejumlah pihak makin mendukungnya, Jadi kalau Kripes, menurut Kripes pro atau kontra nih sama si Bob Lazar? Komen di bawah. Nah, selain insiden si Bob Lazar ini, ada lagi satu insiden yang sangat menarik. Yaitu pada tahun 1997, sebuah radio bernama Coast to Cast mendapat telepon dari seorang pria yang pernah bekerja di area 51. Pria tersebut mengaku bahwa ia baru saja melarikan diri dari zona tersebut dan begitu panik untuk menceritakan kisahnya. Ketika ia mencoba meneruskan telepon, tiba-tiba terputus. Penasaran apa aja percakapan antara si penyiar radio dari Coast and Cast ini dan juga si pria yang katanya mantan pegawai dari yang kabur. Ya, yang kabur itu. 1, 2, 3. Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art.
But they're not doing They anything. are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting Oke. Jadi Wak, kamu dengar nggak? Dengar pas part yang terakhir bilang kayak mereka mau wipe out half Yes. of population. Dan terus tiba-tiba aku kayak berpikir kayak momen sekarang itu kan COVID-nya. Jangan-jangan. Kita tidak boleh membahasnya di sini. Oke, kita bahas. Tapi dia kayak seakan-akan kayak benar-benar shaking gitu, kayak benar-benar ketakutan yang kayak Iya. udah nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu mau mulai perkataannya dia dari mana, kayak udah bener-bener kayak udah Jadi to the point aja dia ngomong apa yang dia Nah. ngomongin. kayak tapi nggak tahu juga sih itu asli apa enggak, atau orang cuma iseng nelfon terus buat sensasi kayak gitu ya nggak tahu. Tapi mendengar itu ya lumayan sih Lumayan. membuat kita kayak tegang gitu. Ya, jadi menurut Kripes gimana nih tentang rekaman audio yang tadi kita bisa ngomongin? Nah, selain pria misterius yang menelpon radio Kosen Case tersebut, ada lagi nih satu keanehan yang berhubungan dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, Apa itu, yaitu ketika film Independence Day yang awalnya sudah mengantongi dukungan dari Angkatan Udara Amerika Serikat tiba-tiba dibatalkan dukungannya. Kenapa dibatalkan? Karena di dalam skenario film Independence Day ini Mhm. menyebutkan dan membahas mengenai Area 51. Oh. Wah, jangan habis kita membahas ini tiba-tiba ada dagang bakso. Terus Menurut kita udah gitu. Jadi gara-gara skenario yang menyebutkan Area 51 ini, Angkatan Udara Amerika Serikat langsung membatalkan dukungan mereka terhadap film Independence Day. Padahal film Independence Day ini booming loh pada tahun 1990. Iya, lumayan booming sampai sekarang juga. Iya kan, lumayan. ada 3 season, yang terakhir Yes. 2016. Ya gitu, resurgent. Sayang banget ya. Nah, aku kan udah bilang tadi kalau Area 51 ini adalah very restricted area atau area yang sangat terbatas. Kenapa bisa kayak gitu? Coba jelaskan. Nah, jadi kenapa restricted? Saking restrictednya itu, salah satunya itu karena yang boleh melintasi Area 51 lewat udara itu cuma ada satu maskapai, Wak. Namanya adalah Joint Air Network of Employee Transportation atau JANET. Janet, Wak. Bukan Janeta Janet kan? Bukan, Wak. Bukan. Nah, di setiap minggunya terdapat 24 pesawat maskapai Joint Air Network of Employee Transportation atau JANET yang terbang dari Las Vegas menuju Bandara Internasional McCarran untuk mengirim 1.000 pekerja di Area 51. Maskapai JANET ini menjadi satu-satunya yang diperbolehkan melewati jalur udara Area 51. Seperti diketahui, jalur udara zona Area 51 bahkan tidak boleh dilewati sama sekali oleh pesawat manapun, termasuk pesawat militer, Wak. Wah gila sih, sampai pesawat militer nggak boleh Yes. lewat. Itu benar-benar ketat berarti ya. Jadi ini Area 51 ada pesawat militer lewat nggak boleh. Lewat obu. Anda Area 51. Bercanda, Wak, bercanda. Nah, yang sangat aneh, para pekerja yang dikirimkan tersebut tidak menggunakan pakaian pekerja yang semestinya, Wak. Jadi gaya berpakaian yang mereka pakai itu seperti sangat casual. Janet atau kadang disebut Janet Airlines sendiri adalah nama tidak resmi yang diberikan kepada armada pesawat penumpang yang sangat rahasia yang dioperasikan untuk Departemen Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai pesawat ulap-alik karyawan untuk mengangkut karyawan militer dan kontraktor, Wak. Jadi nggak cuman si Area 51 ini yang sangat misterius, sampai airlines-nya pun misterius. Airlines-nya, pekerjanya juga, pokoknya semua. Semua yang ada dalam itu benar-benar. Jadi setelah pagi hari mereka menjemput karyawan, pada sore harinya mereka akan kembali lagi membawa karyawan itu kembali pada benar asal mereka, Wak. Dipulangkan anak orang, Wak. Yes. Jadi mereka untuk ke Area 51 itu aja pakai pesawat. Nah, Wak, jadi maskapai ini tuh juga melayani situs keamanan nasional Nevada, terutama pada Area 51 dan Tonopah Test Range dari terminal pribadi di Bandara Udara Internasional McCarran, Las Vegas. Jadi nggak cuman untuk ngantar jemput karyawan, tapi dia juga
untuk situs keamanan nasional yang ada. Iya, untuk karyawan-karyawan selain karyawan Area 51. Yes. Di mana karyawan-karyawan ini harus menjaga kerahasiaan, makanya menggunakan maskapai Janet. Janet. Bukan. Oh, bukan Janet ya? aja. Janet aja. Jadi apa sih yang membedakan maskapai Janet atau Janet Airlines ini sama pesawat terbang yang lain? Si Janetnya ini tidak memiliki tanda, tetapi memiliki garis merah di sepanjang jendela yang memberikan semacam petunjuk bahwa Janet adalah operatornya. Nah, jadi garis Jadi merah cuma si garis merah itu. di bawah jendela sepanjang Iya, pesawat. untung garis merah nggak 2 garis biru. Salah. Itu artinya adalah lanjut. Karena kerahasiaannya, maskapai Janet naik di bagian khusus Bandara Internasional McCarran. Mereka naik pesawat di sisi barat bandara, di sebelah tempat parkir penumpang Janet Airlines. Jadi mereka tuh kayak punya gap sendiri ya khusus untuk punya slot tersendiri Wow. untuk naik ke pesawatnya, Wak. Iya. VVIP kayaknya. VVIP banget kayaknya ya jadi karyawannya. Bahkan ada bangunan terminal kecil untuk penumpang khusus nih untuk si Janet Airlines-nya Wah, ini. amazing sih sampai punya terminal sendiri. Yes. Kalau boarding gate sendiri, oke masih fine lah ya. Yes. Booking satu gate Ini itu buat satu bangunan khusus untuk terminal. Ya walaupun kecil tapi itu VVIP tetap aja sekali, sendiri Wak. banget di situ ya kan. Yes. Terprivate kan. Nah, penerbangan Janet beroperasi itu dengan 3 digit nomor penerbangan dengan awalan WWW atau WWW. Selain airlines-nya yang sangat rahasia, menurut rumor yang beredar, para pekerja di Area 51 harus tertutup alias wajib menyimpan rapat apa yang mereka lihat di Area 51 ini, Wak. Bahkan kabarnya mereka telah disumpah untuk menyimpan rahasia tersebut serta menandatangani dokumen perjanjian yang telah dibuat, Wak. Saya berjanji tidak akan membeberkan alien-alien. Kayak gitu kali ya mereka. Nggak cuma aliannya, Wak, semuanya yang Semua ada di teknologi Area yang ada di 51. area Yes. itu benar banget. Itu harus. Berarti yang suka-suka gibah, suka judul kayak kita nggak Oh, nggak cocok bisa, lagi dari Wak. sana, Tidak Wak. bisa. Baru ketemu orang, kayak tahu. Bocor lah sudah itu semuanya. Bahaya, Wak. Berikutnya ada perilisan dokumen resmi Area 51 oleh CIA atau Central Intelligence Agency gitu guys pada tahun 2013. Dimana kita tahu sendiri Area 51 sendiri ini dibuka dari tahun 1955, tapi kenapa baru diresmikan pada 2013? Itu range waktu yang sangat jauh banget loh, sangat jauh kan. 1955 ke 2013 lebih tua dari kakekku tuh. Oke. Baiklah. Ya itu adalah range waktu yang sangat lama. Oh, jadi, Wak, tahun 2013 tuh akhirnya Area 51 ini diresmikan ya? Baru diresmikannya tahun 2013 dan sudah maksudnya sempat dibahas juga oleh presiden yang menjabat waktu itu yaitu Presiden Barack Obama. Baru 2013 gitu kayak resmi dibuka oleh publik itu kalau itu adalah area 2 area Kalau ya, ada area 5 51. ya ada area 51 di mana itu adalah pangkalan militer angkatan udara gitu. Nah, ketika CIA merilis dokumen resmi tentang Area 51 ini, tentunya para teoritis konspirasi itu pada seneng dong, akhirnya Area 51 ada dokumen resminya, pasti ini benar ada aliennya gitu kan mereka beranggapan. Nah, alih-alih perjumpaan para teoritis ini dengan alien ataupun piring terbang, CIA-nya malah menceritakan tentang sejarah yang kurang sensasional, yaitu tentang Area 51 yang disebut sebagai sebuah area untuk uji coba pesawat mata-mata pemerintah seperti Lockheed U-2 seperti yang kita jelaskan tadi selama perang dingin itu. Jadi sebenarnya Area 51 ini si dokumennya CIA ini menjelaskan kalau Area 51 ini tempat uji coba itu Pesawat mata-mata ya, alih-alih pesawat alien bener, Wak. Kecewa lah para teoritis itu. Nah, teoritis ini merasa ada yang aneh soalnya dokumen ini tidak berisi tidak menceritakan tentang insiden Roswell yang di awal kita bahas itu. Kalau emang itu tempat uji coba seharusnya kan dijelasin juga ya. Soalnya kan insiden Roswell itu ya katanya gara-gara balon ya kan. Iya, oh benar. Ya, kenapa nggak dijelasin kalau gitu? Kenapa nggak ada di dokumen? Nah, menurut saya ini kerahasiaan pemerintah di sekitar Area 51 ini bukan gara-gara berhubungan dengan luar angkasa, Mars ataupun alien, melainkan lebih ke soal menyembunyikan sebuah pesawat mata-mata baru dari Soviet. Jadi sebenarnya bukan gara-gara
alien-alien itu. Nah, Creepers, pesawat pengintai Lockheed U-2 ini sendiri dirancang untuk memata-matai Uni Soviet pada ketinggian yang sangat tinggi daripada pesawat pengintai lainnya. Dan CIA memilih sebuah bekas danau kering di Gurun Nevada sebagai sebuah wilayah uji coba yang pada peta tertunjuk sebagai Area 51. Uji terbang bagi pesawat U-2 dilakukan pada ketinggian yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesawat komersial atau jenis pesawat militer lainnya pada tahun 1950-an. Jadi perbedaan antara pesawat komersial dan juga pesawat U-2, kalau pesawat komersial itu terbang di antara 10.000 hingga 20.000 kaki, sementara pesawat terbang seperti U-2 ataupun B-47 mencapai ketinggian kurang lebih 40.000 kaki. Jadi uji coba terbang tinggi pesawat U-2 ini segera menyebabkan efek samping yang tak terduga. Paling sering banget nih laporan soal UFO ini datang dari para pilot-pilot pesawat komersil luar. Janet tadi. Bukan cuma Janet aja, semua pesawat mungkin kan Area 51 kalau ya si pesawat U-2 ini terbangnya di atas rata-rata daripada pesawat komersil. Jadi mungkin pesawat komersilnya lagi sana, ini lagi di atasnya Area 51 nih. Gitu. Dilihatnya loh, itu apa itu bisa setinggi itu terbangnya, kan zaman dahulu kan Iya. teknologi belum seberkembang sekarang kan mungkin. Jadi kayak melihat ada pesawat yang lebih tinggi gitu kayak pasti dia dari luar angkasa. Pasti dia UFO, kita akan diserang UFO. Ayo kita lari. Kayak wah. Oke, baiklah. Gitu. Jadi gitu laporan dari para pilot-pilot inilah yang menyebabkan ini, terutama pilot-pilot yang menabrakkan pesawat di jam-jam sore gitu loh. Mungkin karena lagi latihan kali ya, si U-2 nya kan lagi latihan, mungkin pas jam-jam sore, jam-jam sepi penerbangan mungkin tiba-tiba ngeliat ada yang lihat gimana nih guys. Padahal pilotnya U-2 lagi nge-vlog juga. Hari ini aku lagi uji coba pesawat U-2. Zaman dulu ada Zaman ya? dulu ada ya YouTube kali ya. Nah, jadi pada saat itu kan kayak nggak ada yang percaya gitu loh, kayak kalau ada pesawat yang bisa terbang setinggi 60.000 kaki, 40 sampai 60.000 kaki. Dan sebenarnya kayak mereka menganggap bahwa itu bukan pesawat dari dunia ini, kayak Bukan dari bumi. bukan dari maksudnya. bumi. Ya, mungkin dari Mars, dari Pluto. Baiklah. Kali aja mereka Kan musik lah ya. Kalau di sana ada bencana alam, bisa juga kalau kayak gitu mungkin nanti juga lagi mengunjungi keluarganya, wah keluarganya ada di bumi, nama juga silaturahmi lagi lebaran kali di sana tuan aku baiklah. Nah, Wak, selanjutnya insiden yang terkait dengan Area 51 ini adalah sebuah gambar. Jadi pada tahun 2015 beredar sebuah gambar aneh yang diabadikan oleh seorang penumpang pesawat maskapai American Airlines di wilayah Gurun Nevada, Amerika Serikat. Gambar tersebut berbentuk sebuah cahaya aneh seolah menampilkan pola cakram besar berada di langit dengan menembakkan bola-bola api, dan lambang tersebut diduga digunakan sebagai suar bagi alien. Kabarnya pesawat yang ditumpanginya berada di sebuah wilayah perbatasan dekat dengan pangkalan militer rahasia. Jadi pada tahun 2015 pernah beredar sebuah gambar yang diduga suar untuk tanda untuk alien ini. yes, betul. Mungkin aliennya mencoba menghubungi alien yang lain. Yang lain. Nah, selanjutnya insiden terakhir terkait Area 51 ini adalah undangan penyembuhan Area 51 di Facebook pada tahun 2019 nih, Wak. Baru-baru ini dong. Yes, nah setelah pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2019, muncul sebuah undangan di Facebook dari seorang remaja berumur 20 tahun bernama Matthew Robert yang berjudul Storm Area 51 They Cannot Stop Us All. Berisikan ajakan untuk melakukan penyerbuan Area 51 pada tanggal 20 September 2019 yang kemudian menjadi sangat viral sampai jutaan orang menyatakan minat mereka untuk ikut menyerbu Area 51. Nah, si Matty mendapatkan ide membuat undangan dalam bentuk halaman meme muncul setelah Roberts mendengar wawancara podcast dengan Bob Lazar yang mengaku pakar UFO dan mengklaim pernah bekerja di Area 51. Nah, Roberts kemudian menyatakan niatnya untuk acara tersebut murni hanya untuk komedi nih, Wak, dan menyangkal tanggung jawab atas setiap korban jika ada upaya nyata untuk menyerang pangkalan militer ini. Nah, pada hari acara hanya sekitar 150 orang yang dilaporkan muncul di dua pintu masuk Area 51 dan tidak ada yang berhasil memasuki lokasi. Dua festival musik direncanakan bertepatan dengan acara tersebut. Alliance Tour di Rachel, Nevada, dan Storm Area 51 Base Camp di Hico, Nevada. Diperkirakan 1.500 orang menghadiri festival ini. Menurut penegak hukum negara bagian dan lokal,
Juru bicara Angkatan Udara Grace Menock mengatakan pejabat pemerintah diberi pengarahan tentang acara tersebut dan mencegah orang-orang mencoba memasuki properti militer. Nah, penegak hukum Nevada juga memperingatkan calon peserta agar tidak masuk tanpa izin nih, Wak. Acara tersebut berdampak pada bisnis baik secara lokal di Nevada dan di seluruh Amerika Serikat yang menyiapkan produk untuk pengunjung dan mereka yang menghadiri acara tersebut. Iya, Wak. Selain itu, penulis buku Area 51 yang berjudul Uncensored History of American Top Secret Military Base, Annie Jacobson menyatakan kawasan rahasia ini merupakan tempat semua elemen Departemen Pertahanan Amerika Serikat, khususnya yang terkait dengan intelijen. Jacobson juga mengatakan Area 51 memiliki peran penting dalam teknologi pesawat mata-mata Lockheed U-2 yang mampu terbang hingga 70.000 kaki dengan kecepatan 804 km per jam. Jacobson juga menjelaskan saat diwawancara oleh Fox bahwa Amerika Serikat tidak akan memiliki jenis teknologi spionisme overhead luar biasa yang saat ini dimiliki tanpa keberadaan Area 51 sendiri. Ia mengatakan bahwa Area 51 bekerja untuk reverse engineering atau rekayasa balik, yaitu proses pembuatan ulang suatu model rekayasa yang sudah ada. Tugas komunikasi intelijen militer adalah menciptakan sistem senjata dan platform pengawas yang tidak dapat dipikirkan oleh siapapun, katanya kepada CNN. Mereka tidak akan melakukan pekerjaan mereka jika kita bisa membayangkan dengan baik apa yang sedang mereka lakukan. Menyoal kebenaran teori konspirasi yang beredar, Jacobson mengatakan perannya hanya menjaga agar tujuan sebenarnya dari fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat itu bisa dikaburkan dari masyarakat umum. Nah, itu dia Kripes beberapa hal tentang Area 51 yang sampai saat ini masih menyimpan banyak misteri. Nah, bener banget, Wak. Jadi dari awal sampai akhir sampai sekarang ini Area 51 tuh masih jadi misteri. Sebenarnya tuh Area 51 tuh adalah tempat apa? Kalau menurut kau Area 51-nya apa sih, Wak? Cuman pangkalan militer atau ada hal yang lainnya? Ya, kalau menurut aku sih mungkin bener ya, si Area 51 ini emang benar-benar pangkalan militer, cuman emang dijaga kerahasiaannya karena tadi mereka punya teknologi yang mungkin lebih ahead daripada negara-negara lain. Jadi emang benar-benar harus dijaga gitu loh kerahasiaannya. Itu sih menurut aku. Ya nggak tahu juga sih, kan kita anak-anak konspirasi, jadi mungkin aja ada benar-benar alien di dalam sana ya. Yes, bisa jadi. Namanya juga teori kan, Wak. Teori. Banyak orang yang bisa mengeluarkan teori konspirasi, terserah orang. Jadi kalau menurut Kripes di rumah ini gimana? Kalau Area 51 itu sebenarnya cuma pangkalan militer atau ada hal lain nih? Bisa komen di bawah. Di bawah, ingat? Ya, Area 51 bukan 52. Yes. Baiklah Kripes, akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Terima kasih yang para Kripes yang sudah menonton sampai dari awal sampai akhir. Semoga kita berdua masih bisa terus menghibur para Kripes di rumah, di alam semesta, di seluruh jagat raya ini. Akhir kata saya Priska. Dan saya Yudi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Kripes. Untuk yang mau apa aja yang dibahas bisa komen di bawah ya. Untuk next time. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar kalian tidak terlalu update. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Bye.